Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalami. Bermula ini itu beberapa pembahagian kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil waz'i. Bermula kalam, dianya kalam itu lafaz yang tersusun lagi yang memberi faedah dengan sebab dikasat. Wa aqsamuhu salasatun, dan bermula pembahagiannya kalam itu 3. Ismon, bermula yang pertama itu isim, wa fi'lun, dan bermula yang kedua itu fi'il, wa harfun ja'a li ma'nan, dan bermula yang ketiga itu huruf yang datang ianya huruf bagi makna. Fal ismu yu'rafu, maka bermula isim itu dikenalkan akannya isim bil khafdi dengan khafat, wa tanwini, dan dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan dengan masuk alif dalam, wa hurufil khafdi, dan dengan huruf khafat. Wahia, dan bermula dianya huruf khafat itu min, wa ila, dan itu ila, wa an, dan itu an, wa ala, dan itu ala, wa fi, dan itu fi, wa rubba, dan itu rubba, wal ba'u, dan itu ba, wal kafu, dan itu kaf, wal lamu, dan itu lam, wa hurufil qasami, dan dengan huruf qasam. Dan bermula dianya huruf qasam, al wawu itu waw, wal ba'u, dan itu ba, wa ta'u, dan itu ta. Wal fi'lu yu'rafu, dan bermula fi'il itu dikenalkan akannya fi'il biqad, dengan qad, wasini, dan dengan sin, wasaufa, dan dengan saufa, wa ta'id ta'nisis sakinati, dan dengan ta ta'nis yang sukun. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan bermula huruf itu barang yang tidak sah besertanya barang oleh tanda isim dan tidak sah besertanya barang oleh tanda fi'il. Kalam adalah lafaz yang tersusun lagi yang berfaedah dengan sebab dikasat. Kalam menurut istilah ahli nahwu ialah harus memenuhi 4 syarat. Pertama adalah lafaz. Jadi yang dimaksud dengan lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Lafaz adalah suara ataupun ucapan yang mengandung sebahagian daripada huruf hijaiyah. Contohnya, kitabun bermakna kitab ataupun buku, majlisun bermakna majlis atau tempat pertemuan. Jadi suara ayam, beduk, kaleng, petir, mesin, dan sebagainya tidak termasuk lafaz. Yang kedua adalah murakkab. Adapun murakkab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 susunan kata atau lebih. Sehingga bila suatu lafaz hanya terdiri dari 1 kata, maka lafaz tersebut bukan murakkab. Contoh murakkab, Zaidun qaimun, artinya Zaid adalah yang berdiri. Kalimat Zaidun qaimun merupakan murakkab karena tersusun dari 2 kata, yakni kata Zaidun dan kata qaimun. Apabila hanya Zaidun saja atau qaimun saja, maka itu bukan murakkab karena tidak tersusun. Dan jika bukan murakkab, maka tak bisa disebut kalam. Yang ketiga yaitu al-mufidu. Mufid adalah perkataan yang memberikan faedah
dengan sebenar-benarnya faedah, sehingga orang yang mendengarnya menjadi diam, tidak akan timbul pertanyaan lagi. Contohnya, ra'a Muhammadun, melihat Muhammad, ataupun Muhammad melihat. Ini bukanlah susunan kata yang berfaedah. Kenapa? Orang yang mendengar tentu akan bertanya, memangnya Muhammad melihat apa? Beda halnya jika ditambahkan dengan lafaz Zaidun di belakangnya. Ra'a Muhammadun Zaidan. Muhammad melihat Zaid. Orang yang mendengar tentu sudah paham dan tidak akan bertanya lagi setelah mendengar perkataan tadi. Yang keempat adalah wadha'. Yang dimaksud dengan wadha' adalah ja'lul lafzi dalilan ala makna, menjadikan lafaz agar menunjukkan suatu makna ataupun suatu pengertian. Dan pembicaraannya disengaja. Jadi pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab atau bukan tidak termasuk wadha' menurut ahli ilmu nahwu. Wa aqsamuhu salasatun. Kalam terbagi menjadi 3. Ismun yang pertama isim, wa fi'lun yang kedua fi'il, wa harfun ja'a li makna yang ketiga huruf yang memiliki makna. Pertama adalah isim. Isim adalah kalimatun dalas ala makna fi nafsiha walam tuktaran bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna mandiri dan tidak disertai dengan pengertian zaman. Yang kedua fi'il. Fi'il adalah kalimatun dalas ala makna fi nafsiha wa qaturinas bizamanin. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Zaman ataupun masa itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama yaitu masa yang telah lalu. Ini dinamakan dengan madhi. Yang kedua, masa sekarang ataupun yang sedang berlangsung dinamakan dengan zaman hal. Yang ketiga, masa yang akan datang. Ini dinamakan dengan zaman mustakbal. Yang ketiga adalah huruf yang memiliki makna. Maksud dengan huruf adalah kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Artinya huruf adalah kalimat yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kalimat yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, sirtu minar ribati ilal masjidi. Saya telah pergi dari pondok ke masjid. Kemudian adalah tanda-tanda isim. Jadi tanda isim dapat diketahui dengan khafat, yaitu huruf yang akhirnya dijarkan. Contohnya bismillahi. Ini mim yang akhir berbaris kasrah, kemudian lafaz Allahi yaitu yang terakhir huruf H ini berbaris kasrah. Yang kedua, tanda isim adalah bertanwin. Contohnya Zaidun qaimun. Ini tanwin dhammah. Dan selanjutnya tanda isim yaitu
masuk alif lam ataupun kalimat yang beralif lam. Nah, contohnya al-madrasatul Qur'anu. Al-madrasatu. Pada kalimat madrasatu ada alif lamnya. Ini. Nah, Al-Qur'anu ini alif dan lam. Selanjutnya tanda isim adalah masuk huruf jar. Huruf jar yaitu min dan ila. Contoh min dan ila adalah sirtu minal misri ilal makkati. Kemudian huruf jar adalah an. Contoh sa'altu an Mahmudin. Huruf jar selanjutnya adalah ala. Ala contohnya rakibtu alal farasi. Kemudian fis contoh al-ma'u fil kauzi. Selanjutnya adalah rubba. Contoh rubba rajulin sholihin fil masjidi. Ya, selanjutnya adalah ba. Ya, contohnya katabtu bil qalami. Selanjutnya adalah kaf. Contoh Zaidun kal badri. Ya, selanjutnya adalah lam. Contohnya al-malu li Zaidin. Dan huruf qasam. Ini bahagian daripada huruf jar juga. Yaitu huruf qasam ataupun yang dimaksud dengan huruf qasam adalah huruf yang menunjuki kepada makna sumpah. Pertama waw. Contohnya wallahi. Yang kedua ba. Contohnya billahi. Yang ketiga ta. Contohnya tallahi. Kemudian tanda fi'il. Yang pertama adalah qad. Ini qad ada masuk pada fi'il madhi, ada juga masuk pada fi'il mudhari. Contoh qad yang masuk pada fi'il madhi adalah qad aflaha. Qad aflahal mu'minuna. Contoh qad yang masuk pada fi'il mudhari adalah qad yaqumu Zaidun. Yaqumu adalah fi'il mudhari. Yang kedua tanda fi'il adalah sin. Ini sin contohnya sayaqulu. Sayaqulu, sayaqulu. Yaqulu adalah fi'il mudhari. Sin adalah tanda fi'il. Kalian saufa ta'lamuna. Saufa ta'lamun. Saufa tanda fi'il ta'lamuna adalah fi'il mudhari. Jadi sin dan saufa ini khusus masuknya pada fi'il mudhari. Yang selanjutnya adalah ta ta'nis yang sukun. Contohnya ja'at. Ja'at halimatun. Ya, ja'at yang pada ujungnya adalah ta ta'nih yang sukun. Huruf adalah lafaz yang tidak layak disertai tanda isim dan juga tidak layak disertai tanda fi'il. Contohnya seperti hal dan fi dan lam.